Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi waliyyis salihin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan syarah ringkas Thalathatul Usul wa Adillatuha yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Insyaallah kita akan masuk di Al-Muqaddimatus Tsaniyah, muqaddimah yang kedua dari kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha, di mana di Al-Muqaddimatul Ula, di muqaddimah yang pertama itu berkaitan dengan 4 hal yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu ilmu, amal, dakwah, dan bersabar di atasnya. Kemudian di muqaddimah yang kedua ini beliau mengatakan, i'lam rahimakallah, ketahuilah olehmu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihinna, bahwasanya diwajibkan atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari 3 permasalahan di bawah ini dan juga mengamalkannya. Di muqaddimah yang kedua ini berisikan 3 permasalahan yang mesti dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Adapun yang pertama, beliau mengatakan al-ula, permasalahan yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Permasalahan yang pertama, hendaklah engkau mengetahui bahwasanya Allah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Maksudnya tidak membiarkan kita tanpa perintah dan larangan di dunia ini. Bal arsala ilaina rasula, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadanya maka dia masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar, dan barang siapa yang mendurhakainya maka ia masuk ke dalam neraka. Adapun maksud dari permasalahan yang pertama ini adalah yaitu penjelasan tentang wajibnya menaati Rasul. Penjelasan tentang wajibnya menaati Rasul. Barang siapa yang menaati Rasul maka dia masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang mendurhakainya maka dia masuk ke dalam neraka. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya, wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum, sesungguhnya kami mengutus kepada kalian seorang rasul syahidan alaikum, yang akan menjadi saksi atas kalian, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdhan wabila, maka Fir'aun mendurhakai rasul, maka kami siksa dia dengan siksa yang berat. Kami siksa dia dengan siksaan yang pedih. Ya, Quran surat Muzammil ayat 15 dan 16. Di permasalahan yang pertama ini ya berkaitan dengan wajibnya seorang hamba menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
apabila dia menaati Rasulullah maka dia masuk ke dalam surga, dan apabila dia durhaka terhadap Rasulullah maka dia masuk ke dalam neraka. Dan ini merupakan salah satu konsekuensi dari persaksian kita bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah maksud dari permasalahan yang pertama ini. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk ke dalam surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Dan umat di sini sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Ibnu Abdul Aziz Al-Syaikh hafizahullahu taala, yang dimaksud dengan umat di sini adalah umat ijabah, yaitu kaum muslimin ya. Setiap umatku yang muslim akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang enggan ya. Qila ya Rasulullah man ya'ba, dikatakan kepada Rasulullah, ditanyakan kepada beliau siapa yang enggan masuk surga itu. Beliau mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, barang siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang durhaka kepadaku maka dia sudah enggan masuk ke dalam surga. Kemudian permasalahan yang kedua, beliau mengatakan ats-tsaniyatu, permasalahan yang kedua, annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Ketahuilah olehmu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha ya untuk disekutukan dengan suatu apapun dalam masalah peribadahan. La nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun wala ghairuhuma. Tidak dengan nabi yang diutus, tidak pula dengan malaikat yang dekat kedudukannya di sisi Allah, apalagi selain keduanya. Apabila seorang hamba tidak boleh menyekutukan Allah dengan nabi yang mulia, malaikat yang mulia, apalagi kalau menyekutukan Allah dengan bebatuan, dengan patung, dengan kuburan wali yang saleh dan seterusnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya peribadahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka janganlah engkau atau janganlah kalian menyekutukan Allah dengan siapapun ya. Quran surat Jin ayat 18. Maksud dari permasalahan yang kedua ini adalah yaitu penjelasan yang berkaitan dengan wajibnya tauhid dan batalnya kesyirikan. Wajibnya tauhid, wajibnya merealisasikan tauhid, dan batalnya kesyirikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai kesyirikan tersebut. Dan dalilnya sangat banyak sebenarnya. Disebutkan bahwasanya merealisasikan tauhid adalah kewajiban, dan membatalkan kesyirikan itu juga adalah sebuah kewajiban. Disebutkan umpama seperti beliau Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah dalam Fathul Majid, kemudian beliau juga sebutkan dalam Fadlul Islam dan seterusnya. Dan ini menunjukkan rapuhnya pendapat seseorang yang mengatakan bahwasanya tauhid itu adalah pilihan. Siapa yang mau maka silakan bertauhid, siapa yang tidak maka tidak mengapa. Ini mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang
berkehendak dia beriman, maka barang siapa yang berkehendak juga dia kufur. Padahal ayat ini berbicara tentang tahdid, tentang ancaman ya bagi orang-orang yang kufur. Makanya di lanjutan ayatnya itu dijelaskan tentang ya azab bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan yang ketiga, beliau mengatakan ats-tsalitsatu, yang ketiga, permasalahan yang ketiga, anna man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Yang ketiga, hendaklah engkau mengetahui bahwasanya barang siapa yang menaati Rasul, mentauhidkan Allah, ya tidak boleh baginya untuk berwala kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun itu adalah kerabat paling dekatnya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di permasalahan yang ketiga ini, annaman ata'ar rasul, barang siapa yang menaati Rasul. Nah, inilah permasalahan yang pertama tadi. Inilah permasalahan yang pertama tadi, yaitu annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Ya. Kemudian wahhadallaha, dan dia mentauhidkan Allah. Nah, ini merupakan permasalahan yang kedua, annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, dan seterusnya. Jadi permasalahan yang ketiga ini, barang siapa yang telah merealisasikan permasalahan yang pertama, yaitu menaati Rasul, dan merealisasikan permasalahan yang kedua, yaitu mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu, tidak boleh baginya untuk berwala, ya, berloyalitas, ya, kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Maksud dari man haddallaha wa rasulahu, yaitu man kana fi haddin mutamayyizin 'anillahi wa rasulihi, yaitu orang yang berada pada satu batasan yang sangat jelas dari Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud di sini adalah haddul kufri, yaitu batasan kekufuran, ya, di mana seorang mukmin berada pada satu batasan dan orang kafir berada pada satu batasan yang lainnya. Nah, apabila telah jelas, ya, masing-masing kelompok, antara kelompok orang-orang yang beriman dan kelompok orang-orang yang kafir, maka kata beliau, la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu, tidak boleh baginya untuk berloyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walau kana aqraba qaribin, meskipun, ya, dia adalah orang yang kerabat yang sangat dekat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Engkau, wahai Rasul, yakni Muhammad, tidak akan menemukan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun mereka itu adalah walau kanu aba'ahum, ya, bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau, ya, keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min. Mereka itulah, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, yang tidak berkasih sayang kepada orang-orang yang, ya, menentang Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala tanamkan keimanan dalam hati mereka, dan Allah kuatkan mereka dalam pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai,
mereka kekal di dalamnya, radhiyallahu anhum wa radu'an, ya, Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka adalah hizbullah, ya, kelompok Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah bahwasanya kelompok Allah mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan beberapa hal. Yang pertama adalah ulaika kataba fi qulubihimul iman, Allah akan tancapkan keimanan dalam hati mereka. Yang kedua, wa ayyadahum biruhim min, Allah akan kuatkan mereka dengan pertolongan darinya. Yang ketiga, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, Allah akan masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya, ya, sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Yang keempat, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka, mereka juga ridha kepada Allah. Yang kelima, ulaika hizbullah, mereka itulah golongan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keberuntungan bagi mereka. Allah berfirman, ala inna hizballahi humul muflihun. Nah, dan yang perlu diperhatikan juga bahwasanya muqaddimah yang pertama dan muqaddimah yang kedua yang kita bacakan hari ini dan kemarin, kedua muqaddimah ini merupakan risalah yang berbeda dengan risalah Thalathatul Usul wa Adillatuha. Kemudian murid-murid beliau lah yang memasukkannya, menggabungkannya dengan Thalathatul Usul wa Adillatuha, karena terdapat korelasi yang sangat bagus dari segi makna dan tujuannya, sehingga terkenallah Thalathatul Usul dengan dua muqaddimah ini dengan risalah Thalathatul Usul wa Adillatuha. Karena sejatinya awal dari Thalathatul Usul adalah yaitu pembahasan kita berikutnya insyaallah taala, mulai dari perkataan penulis, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Qasim Al-Asimi rahimahullahu taala dalam Hasyiyah Thalathatul Usul, dan ini hal yang tidak asing bagi orang-orang yang mempelajari kitab Thalathatul Usul dengan cara bertalaqi dari kalangan para ulama. Allahu ta'ala wala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin.